Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa saham yang cukup menarik untuk kita perhatikan selama beberapa hari ke depan. Semoga analisa saham ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembelian saham. Oke, ada saham yang akan coba kita review, yakni saham Goto ya teman-teman ya, yang mana saham ini terkonfirmasi downtrend. Nah, pertanyaannya apakah di saat downtrend ini ada momentum untuk kita melakukan posisi buy atau sebaliknya, dan bagaimana bagi teman-teman yang sudah memiliki saham Goto. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama, yakni ada saham dengan kode Goto. Oke, kalau kita lihat pergerakan saham Goto ini trennya dia downtrend, pergerakannya dia ada di bawah garis MA 200 dan MA 20 ya teman-teman ya. Pada hari Selasa kemarin dia berhasil menguat 1,85% di harga penutupan 110. Nah, di sini kita lihat ada area resistance yang berpotensi diuji oleh saham Goto, yakni di area resistance pertama di harga kisaran 113 hingga 114 teman-teman ya. Ini ada garis MA5 dan garis MA60 teman-teman. Oke, terus kemudian resistance berikutnya di garis MA20 di kisaran harga 120-121 teman-teman. Oke, ini adalah target terdekat untuk kenaikan saham Goto teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan di area resistance pertama di garis MA60 dan MA5 ini Goto mampu bertahan. Kalau misalkan dia gagal untuk menembus harga 115 ya teman-teman di garis MA5, maka berpotensi Goto akan koreksi teman-teman, dan tentunya dia akan menguji area support selanjutnya teman-teman, support terdekat ya teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat ada support di area harga 102 teman-teman ya. Kita bisa tarik. Oke, area sini. Nah, area 102 ini bisa kita amati teman-teman. Kalau misalkan di 102 ini dia ada candle pembalikan arah atau pantulan, teman-teman yang belum memiliki barang di saham Goto bisa coba entry posisi dengan tentunya dengan melakukan pembelian secara cicil bertahap teman-teman ya. Jadi ini ada area support yang mana teman-teman bisa amati teman-teman. Oke, nah bagi teman-teman yang sudah memiliki barang di saham Goto ini teman-teman ya, dan ini kan kita lihat trennya sudah turun teman-teman ya. Nah teman-teman paling tidak harus bisa mempertimbangkan kapan untuk exit ya teman-teman ya. Makanya pada saat teman-teman entry posisi di saham Goto ini tetap mempertimbangkan risiko yang ada teman-teman ya, karena kalau misalkan kita lihat di sini kalau dia jebol dari garis MA20 maka kecenderungan dia akan turun teman-teman untuk saham Goto. Oke, next kemudian kita coba cek di transaksi asing untuk saham Goto ini bagaimana. Oke, kita lihat di tanggal 20 dan 21 ini ada distribusi ya teman-teman. Jadi asing melakukan penjualan dengan jumlah yang cukup lumayan banyak teman-teman. Kita juga bisa konfirmasi juga di broker transaksi. Ini kita lihat ada BK dan PD yang melakukan penjualan dengan jumlah yang masif ya teman-teman ya. Oke, kita bisa cek atau kita lihat saham Goto pada hari Jumat besok teman-teman. Apakah saham Goto ini berhasil break dari area resistance MA5 atau sebaliknya teman-teman. Kalau misalkan dia berhasil break dari MA5, misalkan dia bisa berhasil break dari harga 115, maka berpotensi dia akan naik dan menguji area resistance di garis MA20 di kisaran harga 120 teman-teman ya. Oke, area sini. Oke, next kemudian ada saham dengan kode nikel. Oke, nikel ini berhasil menguat 12,27% dan dia sempat ada di harga tertingginya di 400 ya teman-teman ya. Oke, kita coba kasih tanda ini harga tertingginya dari saham nikel. Oke, kenaikan harga saham nikel juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume teman-teman. Ini tentunya menarik. Secara tren pergerakan saham nikel ini dia strong uptrend ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat teman-teman, dia berhasil break dari harga tertinggi sebelumnya teman-teman. Kita lihat di sini harga tertinggi sebelumnya di harga 342. Oke, area sini. Nah, dia berhasil close di area resisten 342 teman-teman. Ini tentunya menjadi sangat menarik untuk saham nikel ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nikel mampu untuk melanjutkan kenaikannya teman-teman. Nah, kalau misalkan besok nikel berhasil break dari harga 400, maka nikel berpotensi akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Oke, dan dia akan mencapai harga tertinggi yang baru teman-teman ya. Oke,
Kita cek di broker transaksi untuk nikel. Oke, nikel ini oke, nikel ada distribusi ya teman-teman. Ini seller masih dominan. Ini YP yang melakukan penjualan dengan jumlah yang cukup banyak teman-teman. Oke. Area beli di saham nikel ini kita bisa mengamati garis MA20 dan MA5 teman-teman ya. Yakni di kisaran area ini teman-teman. Oke, kita tarik garis di kisaran harga 298 hingga 330 teman-teman. Tentunya ini menjadi area beli yang cukup menarik teman-teman ya. Selama pergerakan saham nikel ini masih ada di atas garis MA20 ini masih cukup oke. Tapi kalau misalkan dia sudah jebol dari garis MA20 maka dia berpotensi turun dan dia akan menguji area support di garis MA60 di harga 246. Kalau kita ukur penurunan dari MA20 hingga MA60 ini kita coba cek kisaran 17% ya teman-teman. Jadi cukup dalam teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman entry di area MA20 ini resikonya cukup kecil teman-teman. Karena kalau misalkan jebol dari MA20 teman-teman bisa cut loss terlebih dahulu teman-teman. Oke, itu untuk nikel. Kemudian next ada saham dengan kode SMKL. Oke, SMKL. Oke, secara tren pergerakan SMKL dia strong uptrend, pergerakannya ada di atas garis MA20 dan MA200 ya teman-teman ya. Kita lihat pada hari Selasa kemarin tanggal 21 SMKL berhasil menguat 6,45% dan penguatan harganya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Area resisten yang berpotensi diuji oleh saham SMKL kita bisa kasih tanda ya teman-teman ya. Oke, area sini di range harga kisaran 344 hingga 350 teman-teman. Ini adalah area resisten terdekat yang berpotensi area ini diuji oleh saham SMKL. Oke. Selama pergerakan saham SMKL ini masih ada di atas garis MA200 dan MA20 ini masih cukup oke karena tren dia masih terjaga, dia masih uptrend. Tapi sebaliknya kalau dia jebol dari garis MA20 maka tren akan berubah menjadi downtrend. Oke. Kita coba cek di broker transaksi untuk SMKL. Oke. SMKL ini ada distribusi ya teman-teman ya. Ini ada YJ dan TF yang melakukan penjualan yang cukup banyak. Di buyer dan seller ini masih dominasi oleh seller. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin entry posisi, teman-teman tentunya bisa mengamati adanya area support di garis MA20 dan MA200 ini teman-teman ya. Di kisaran harga 308 hingga 310-an teman-teman. Oke, area sini. Oke, next kemudian ada saham cuan. Oke, cuan. Oke, cuan hari Selasa kemarin berhasil menguat 13,43% dan dia berhasil close di atas area resistance MA5 teman-teman. Oke, kalau misalnya kita lihat saham ini cocok untuk day trade ya teman-teman atau untuk scalpingan teman-teman. Kita bisa amati ada resistance di harga 1000 teman-teman ya. Ini kurang lebih ya harga 1000 ini ada area resistance untuk saham cuan. Jadi potensi cuan ini akan menguji area harga 1000 ini untuk melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Oke, kita bisa cek di broker transaksi untuk cuan. Oke. Oke, ini ada akumulasi ya teman-teman ya untuk saham cuan. Kita bisa lihat di 5 broker paling atas ini ada MG Asset, YP, ZP dan S ya, yang melakukan akumulasi pembelian di harga rata-rata kisaran 714 hingga 750. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.